warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesehatan, terutama di masa pandemi ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pada video-video saya sebelumnya. Materi selanjutnya ini yaitu mengenai uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel beserta cara pengolahan datanya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggun Nada dengan nilai 1862201023 dari kelas akuntansi 6 SIP 2 mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Untuk uji asumsi klasik itu sendiri artinya persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau biasa disingkat OLS dalam teknik estimasinya. Sedangkan untuk pengertian data panel adalah regresi yang menggabungkan data time series dan data cross section. Maka dengan demikian, perlu atau tidaknya uji asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Dalam regresi data panel, model yang berbasis ordinary least square atau OLS ada dua macam. Yang pertama yaitu common effect model atau CEM, dan yang kedua yaitu fixed effect model atau FEM. Nah, untuk regresi data panel yang digunakan dalam bentuk common effect model dan fixed effect model perlu dilakukan uji asumsi klasik. Tetapi jika persamaan regresi lebih cocok menggunakan random effect model atau REM, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Karena random effect model ini menggunakan pendekatan general least square atau biasa disingkat GLS dalam teknik estimasinya. Nah, maka dapat disimpulkan untuk uji asumsi klasik hanya perlu dilakukan pada pendekatan yang berbasis ordinary least square atau biasa disingkat OLS. Selanjutnya, setelah mengetahui pengertian uji asumsi klasik dan pendekatan apa saja yang perlu dilakukan untuk melakukan uji asumsi klasik, maka selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam pada uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji linearitas, yang kedua yaitu uji autokorelasi, yang ketiga uji multikolinearitas, dan yang keempat uji heteroskedastika. Yang terakhir yaitu uji normalitas. Dari macam-macam uji asumsi klasik yang telah saya sebutkan tadi, tidak semua uji asumsi klasik dilakukan dalam regresi data panel. Karena kali ini saya akan membahas uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel, maka hanya uji multikolinearitas dan uji heteroskedastika saja yang perlu dilakukan. Untuk lebih jelasnya, saya akan paparkan mengenai uji multikolinearitas dan uji heteroskedastika beserta tutorial cara penggunaannya. Yuk, mari kita simak. Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Di sini saya akan tampilkan tutorial proses uji multikolinearitas dengan menggunakan program eViews. Nah, untuk data-data yang saya gunakan di sini masih sama seperti data-data pada video-video saya sebelumnya. Langkah pertama yaitu kita buka aplikasi eViews 11. Nah, selanjutnya kita klik quick, lalu kita klik group statistik, kita klik correlation. Untuk list of series di sini kita masukkan variabel Y. Selanjutnya kita masukkan variabel X1, variabel X2, variabel X3, variabel X4, dan variabel X5. Setelah itu kita klik OK. Maka akan menghasilkan output seperti yang tertera pada layar. Nah, dari output ini dapat dilihat
bahwa tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Selanjutnya, untuk uji heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Untuk tutorial proses uji heteroskedastisitas, langkah pertama yaitu kita buka aplikasi eView 11. Selanjutnya kita klik perusahaan EQ1. Nah, data-data ini saya ambil dari video-video saya sebelumnya yang telah saya uji. Selanjutnya, klik View, klik Residual Diagnostic, klik Cross Section Dependent Test, maka akan menghasilkan output seperti yang tertera pada layar. Untuk keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi yaitu dengan melihat nilai prof pada Bloch-Pagan LM. Jika nilai prof Bloch-Pagan LM lebih besar dari tingkat 0,05 atau 5%, maka H0 diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika nilai prof pada Bloch-Pagan LM lebih kecil dari tingkat 0,05 atau 5%, maka HA diterima yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Nah, dari output ini dapat dilihat bahwa nilai prof pada Bloch-Pagan LM yaitu 0,1695 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi heteroskedastisitas.